Ada tenaga. Cok, mau cucu kalau lihat anak kosan jangan kaget ya. Tangan kuning gigi kuning. 15.000 ya? Ya 15. Gue pegang nih untuk anak kosan. Tips ini. Jadi suruh ulangin dia. Nggak apa-apa. Nggak usah. Ngomong ini apa namanya? Kembali ke topik kita. Tadi kan ini kan apa? Susah senangnya apa? Di kosan. Dia menjadi mahasiswa apa sih tadi? Ya pokoknya gitulah. Senang Kayak lo sedih. tadi kan apa waktu Lebaran. Idul Adha di sini gitu. Berapa kali lo di sini Idul Adha? Cuman sekali. Gua alhamdulillah sekali itu. Sisanya gue pulang meskipun gue bolos kampus itu. Sisanya gue. Aneh juga sih ya, liburnya tuh terlalu mepet kadang kalau buat kampus itu. Kalau misalnya kita lebaran gitu kan, cuman paling kasih libur 5 hari gitu kan. Nggak mungkin dulu cuma sehari. Dulu sehari ya? Sehari. Kecuali dia liburnya di kayak di hari Jumat tuh. Lebarannya di hari Jumat tuh. Jadi kan Sabtu Minggu bisa libur tuh. Kalau lebarannya di hari Minggu, nah kita harus pulang gitu. Di hari itu juga. Lo orang pernah ini nggak sih merasakan gitu? Kita kan udah lama di kosan tuh, jadi anak kosan. Kalau pulang ke rumah itu merasakan kayak ada tidak kenyamanan di rumah itu, nggak betah itu. Apa sih faktor-faktor kayak gitu? Yang pengaruh kita nggak nyaman di rumah itu. Dulu nanya gua, Ya enggak, siapa tahu kan dari kita ada yang Oh. punya gitu. misalnya ya, maksud lo kan kita pulang gitu, kok rasanya pengen balik lagi ke kosan gitu Iya. kan? Nggak betah Oh, gitu. nggak betah gitu kan? Kadang gini ya, kalau gua sendiri kalau ngerasain, kalau awal-awal sih ya ini aja sih, pengennya pulang pasti kalau namanya anak Baru, rantau iya. itu tuh pasti Baru kan. mahasiswa baru tuh karena nggak terbiasa. Kalau yang nggak sering mondok gitu ya, SMA SMP-nya, dia tuh pasti kangen rumah, bakal pulang terus bulan sekali pulang tuh kalau awal. Iya, benar sih, juga. Iya kan, bulan sekali pulang. Nah, lama kelamaan semester 5, 6, 7, apalagi semester akhir gitu tuh Itu udah nyaman di kosan ya. itu iya kayak mana nggak nyaman ya. Uang Kayak gitu. uang ngalir, Uang kirim, pikiran tidak numpuk, paling pikiran ngampus pan gitu. Tugas-tugas kampus. Terus yang buat nggak bisa pulang, maksudnya nggak betah di rumah tuh satu sih, dan itu paling mengganggu di pikiran kita, Apa? omongan tetangga. Itu sebenarnya salah Iya. satu faktor. Misalnya kalau mahasiswa kayak kita ini ya, udah mahasiswa akhir gitu loh, yang gua rasain sih kayak gitu. Kita pulang ke rumah terus ada tetangga ngomong kayak gini, udah coli belum? Males. Bukan. Jangan ditiru, Cok. Kotor. boleh kayak gitu. Wih. Sensor ya nanti. Kok anak ini perasaan udah lulus kok kamu belum gitu. Oh, membanding-bandingkan gitu ya. Itu kayak gitu yang buat kita nggak betah. Dan itu tuh template semua kayak gitu, tetangga rata-rata kayak gitu nanyanya. Makanya buat kita tuh, wah, aku ada di mana nih, harus ke kosan lah, balik kosan paling berapa hari gitu. Iya, iya. Gitu salah satunya. Cuman kalau di awal-awal ngampus kuliah itu masih kangen rumah lah pasti, karena kita belum terbiasa kan. Kangen masakan ibu. Iya. Seperti itu. Tapi kalau gue yang ngerasain sih ya, yang bikin kadang kalau udah pulang ke rumah itu ya, malas kesini. Itu Iya. karena apa coba? Kenapa tuh? Biasanya karena jalan. Tahu sendiri kan jalan-jalan daerah gitu. Iya. Apalagi masih Iya. Udah jauh, jelek pula. Aduh. Itulah yang bikin kalau udah di rumah males banget ke kosan. Kalau udah di kosan tuh udah males banget mau pulang. Ya karena itulah jalan. Terus di jalan-jalan juga banyak jalan. Maksudnya enggak banyak panas gitu. Besok ini aja beli fluid wasit itu loh. Kalau ada offset sempit aja ya. Kayak gitu aja ya. janda. Enggak maksudnya, wih. Panas gitu loh di jalan kalau kita pulang siang gitu. Apalagi di Lampung ini kan ya, bukan masalah ya terkenal dengan kerawanannya ya. Cuman kan kita
namanya nggak ada yang tahu kalau pulang malam kan, kita ya mikir-mikir dulu gitu kan. Iya benar-benar. Nah, itulah salah satu faktornya. Ini ya perjalanan itu bisa Iya. membuat kita malas juga ya. Iya. Sama semua tetangga itu cok, gila. Mau Iya, tetangga iya. itu Sakit itu. kayak apa ya? Kalau ibaratnya kalau kita makan itu kayak makan singkong gitu lah, dijejelin terus, mati lama-lama itu gitu. Tanpa minum ya. Iya. Oh berarti dijejelin singkong sama tetangga, kita nggak dikasih minum gitu kan, nggak kasih arahan. napas lah ya. Diomongin terus kan, panas kuping lama-lama. Ngomong ini apa sih? Bang, abang kuliahnya di mana bang? Saya udah nggak kuliah. Oh udah kerja bang ya? Iya, kerja. Oh iya, ini udah bekerja nih. Jadi pengacara ya. Bekerja ini Pengacara. masih kuliah. Gue juga masih Nganggur kuliah. yang banyak acara tapi ya. Kadang gue juga ngerasain kalau pulang ke rumah itu yang buat males tuh apa coba? Apa tuh? Biasanya kan kalau di kosan itu kita tidur semaunya gitu. Mungkin gue tuh tipikal orang yang orang disiplin gitu ya, orang disiplin. Dan jujur aja nih gue jarang jarang beribadah nih kan kalau di sini, paling Jumatan gitu. Kalau di rumah kan wajib tuh, apalagi bokap nyokap kita tuh agamanya kuat gitu, meskipun tidak terlalu ini kenceng-kenceng banget gitu, yang penting sholatnya rajin gitu kan. Kayak motor. Paling ini tuh subuh tuh, sholat subuh tuh dibangun, ya Allah rasanya tuh, aduh. Apalagi tidur jam 4 kan ya. Iya, kita kan kadang suka begadang ke rumah kawan tuh. Pulang ke rumah jam 3, udah tidur beberapa jam, bangun lagi bersolat. Belum kan kita mandi lagi gitu kalau kita badannya kotor gitu. Kotor ngapain tuh? Ya, anak muda makanya pasti banyak lah faktor yang mengotori tubuh gitu. Iya, bisa. Jangan sebutin. Ya bisa Mungkin kita kalian tahu semua. Ya kita kan lagi nongkrong, Iya. siapa tahu celana kita kena Najis. kecipratan najis, putih-putih gitu kan. Ini juga kan cepirit. Iya, Kalau nggak cepirit. tahu. Pisang. Siapa tahu lagi balapan lari kan cepirit kan. Tapi ngomong cepirit, gue dulu pernah cepirit cok. Ya Waktu Allah. nggak lama dari kuliah ini, gue semester Kuliah? Kuliah cepirit. Gue Di semester Iya. kampus. 4 atau 5 ya. Di kampus. Enggak dong, gue pulang ke rumah tuh itu Idul Fitri. Oh. Kan Idul Fitri tuh biasanya tuh banyak daging tuh kan, Iya. dagingnya disambal, yang disanten, yang diopor lah, yang dibakar lah. Itu gue makannya berlebihan coy itu coy. Abis itu gue makan sekenyangnya gitu, karena di kosan kan jarang nemu daging ya kan. Jadi kalau udah pulang ke rumah nemu daging itu Rasanya itu udah kayak surga lah ya. dihabek gitu. Kayak surga gitu ya. Aduh. Aduh. Surganya makanan. Gue nggak terlalu dikontrol makannya. Kan sholat Idul Fitri itu pagi ya kan? Iya, Jam 6:30 tuh. Pagi. Mandi gitu. Padahal gue BAB dulu tuh. BAB dulu. Oh, mandinya sambil boker itu. Enggak juga, men. Susah mandi poker gimana Kirain cerita? mandi sambil boker gitu kan ya. Kan gila tadi Iya. mandi terus BAB kan. Langsung hilang dong ininya. Terus siram. Serius ini. Iya. Itu gue berangkat sama nyokap gue tuh. Sama gue tuh berangkat. Stop. Abis itu naik motor kan gue depan tuh. Gue rasanya nyes gimana gitu kan, beda kalau yang BAB-nya nggak normal itu kan, Iya, kalau langsung udah aja mindset lah iya istilahnya, main pencernaan yang nggak baik. abis itu kok gue kayak gue tuh dingin anyes gitu gue. Pengen kentut, kebelet kentut gitu Gue ya. kentut lah itu, ambil gas motor tuh kentut. Kok basah, kata gue anget anjir tuh. Bilang lah ke emak gue, mak kata gue, cirit tuh gue. Mak gimana, kata udah dulu Terus katanya. kata nyokap lo yang Ya udah anterin nyokap gua ke ini ke masjid. Ke masjid. Agama apa? kira mau berobat itu. Abis itu ini gua udah nganterin emak gua balik lagi ke rumah tuh. Ya. Abis itu gua mandi lagi tuh, mandi kan itu najis tuh coba. Mandi lagi gua. Abis itu gua wudu lagi mau berangkat, itu udah ini tuh. Kata udah Allahu Akbar, udah takbir tuh Allahu Akbar. Enggak jadi berarti. Alah kata gue pulang lagi aja lah, kata gue timbang ini, kata gue timbang telat. Sekali itu gue nggak sholat Idul Fitri karena halangan mencret. Ini serius tuh gue daging tuh, Iya. daging ayam. Karena biasanya makan pedes kan. Nggak, biasanya kalau di kosan tuh kan jarang ada makanan enak. Ada sih, ada banyak di warung, di rumah makan. Cuman kadang kita nggak kebeli cok. Mikir lagi besoknya ya kali mau beli gitu terus. Iya. Harus di manage lah. Daging aja sekarang ayam berapa loh?
ayam sayur gitu, Minimal nasi bungkus tuh 15.000. ceban. Iya, ceban itu udah ayam, mungkin ayam aja gitu. Ayam tiran kali ya, ceban itu. Iya sih. Pernah nggak sih makan kayak ada warung gitu, warung gua makan habis itu 10.000, ayamnya gede banget gitu. Pas dimakan rasanya aneh gitu, kayak bangseng-bangseng gimana gitu. Belum pernah sih. Gimana? Yang mana itu? Harganya ceban tuh. Ceban Nasi sayur biasa gitu, nasi bungkus biasa. ya sudah ya. Cuman itu ukuran si ayam itu besar banget itu. Jadi kayak nggak, biasanya kan kalau ayam itu biasanya kecil banget tuh kayak kecil. Apalagi kalau 10.000 kan. Iya. 10.000 tuh, oh, untung-untungan kita anak kosan dapat ayam 10.000 tuh. Nasi banyak kan, ayamnya gede, terus ada tambahan tempe lagi, belum sayurnya. Tempe bakwan gitu. Iya. Kasih kerupuk gitu. Apa rasanya? Rasanya kayak aneh-aneh gitu. Tapi Kayak ya tiren. gimana ya, kalau udah lapar ya dimakan aja gitu. Selagi kita nggak tahu lah. Nggak tahu gitu. Tapi kalau lama-lama kita kayak bisa ditipu gitu loh. Berarti sama ini kita makan ayam yang udah ini dong, yang udah nggak sehat. Dari aroma itu udah kelihatan gitu, udah kecium. Oh jadi guys bisa dilihat kan, kenapa dia ini seperti ini, gelagatnya, kelakuannya tuh gara-gara makan ayam basi itu. Jadi gini. Ya percaya. Kayak gini ya emang dasarnya. Kayak gini. Like, ini kalau boleh tahu ya lah ya, sekarang ini model outfitnya sekarang apa ini? Tema outfit Coba hari berdiri Oh, dulu. iya, biar kita berdiri dulu, ikut berdiri ngetren di dulu. Citayam cowok. Iya. Siapa tahu kan Bonge, JJ itu bisa ngikutin lo kan? Celana kargo Nah, kargo Kargo. berapa nih? 70.000. Kaos. Ini kos ini udah lama nih. Ini kaos yang kena sumpit kemarin itu kan? Enggak, ini gue beli cepet dulu di ini. Cuman kreasi ya. Lo Kreasi ini lah gua- ya. Kasih lah ya. Gue Dari sobek samping, dari cuy. samping, dari samping. Gue sobek cuy cuy. Ya, Oh. gua sobek. Karena biar ini lah, biar keren lah. Biar kayak orang anak-anak Gua tuh- anak pang anak rock cuman Cita-cita gue dari Enggak, kecil rock pengen gitu. jadi anak metal gitu. oh metal gitu. Cuman kesampaian gitu. Cuman jatuhnya sih metalnya metal itu baja kayak baja gitu. Tahu Gua nggak kenapa dia banting, jatuhnya kayak metal baja itu? Enggak. Ya. Karena spill rokoknya. Wih, iya. Spill rokoknya. Sesuai dengan Ya, style ya. Iya. Kebutuhan rokok juga sama ya. Bisa. Berarti style itu sebenarnya menyesuaikan rokok kita ya. Berarti kalau kita perokok surya berarti kita harus bagus-bagus dong pakaiannya. Biasanya Kita kan nggak ngerokok surya, makanya Hitam, stylenya surya, biasa makanya aja. surya hitam. Iya biasanya. Surya. Oh, baju serba hitam, serba hitam. Iya iya iya. Boleh nih outfitnya nih buat bunga. Selebel dulu. Sedel. Ya cowok, bisa. Apaan lagi? Cuma ngomong itu ya apa namanya? Kita sama ngekos itu pernah nggak sih ngecetan? Terus gua pernah nggak? Dalam ini mata telanjang itu. Iya. Mata telanjang kita setan gitu. Gue sih belum pernah sih. Belum pernah. Gue tuh hobinya Jangan nontonin sampai. film-film setan gitu ya, yang kayak acara-acara ngobrol malam Jumat gitu, Om Mama. Dia gue ngebayangin berarti kos-kosan dia yang di Enggak, sekarang gue tanya lu tuh pernah nggak? lihat setan. Heeh. Nggak pernah sih, nggak pernah. Sama berarti lah ya. Cuman dulu apa ya, dulu tuh ngerasa kayak kosan itu angker banget tuh. Dulu gue pernah, bukan ngekos tuh, ngontrak gue dulu tuh di rumah. Kita kan dari tadi membahasnya ini duga anak kosan. Apa jadi horor kita ini? Ya kan sama aja di kosan. Oh iya. Iya suka dukanya dulu lah mang. Itu nanti buat mbak. Iya. Jadi lo pernah ini dengerin gitu cerita-cerita horor gitu kan? Iya pernah sih dulu waktu ini. Pernah ngeliat gitu? Nggak pernah sih kalau Kayaknya lihat sih. ada kawan lo itu yang ini Sakti gitu. sakti ya, mistis mandraguna itu. Cok nih ya gue jelasin. Pasti kalian punya sih teman-teman yang sistemnya ada yang program otaknya itu ada yang kayak goib gitu, ada yang kayak Emangnya Tony Stark sistem sok tahu gitu, ada yang ini gitu suka bercanda gitu. Gue punya kawan yang ahli ini supri itu ya, supranatural itu. Supri lagi di ini secret. Jadi itu wah lagi lah. Kalau lagi nongkrong gitu, tahu dia kesurupan gitu cuy, kesurupan. Tahu-tahu gini ya, diem ngobrol, enggak diem sih, nongkrong bersama gitu. Iya, kesurupan dia Tiba-tiba gitu. Surupan. Kalau enggak ini ya, wah kosan lo nih ada kayak ada kuntilanaknya nih, ada pocong ini. Hmm. Lo pernah ngerasain? Nggak pernah kata gue.
Kata dia begitu. Iya. Kosan ada pocongnya katanya. Ya gue bodo amat sih, gue kayak gitu nggak terlalu dipikirin. Cuman unik aja gitu ya. Iya. Contoh bilang kayak gitu kan kayak keluar dari topik kita gitu, nongkrong kayak gitu kan jadi kita ngebahas kayak masalah kuya gitu. Tahu dia ngebahas masalah ini Gitu. setan gitu. Wah itu mengganggu. Lu nggak pasti anggap aja itu hiburan gitu. enggak tadi lu bilang ganggu. Ya hiburan. Please Ganggu, hiburan. Please deh, selebeu. Nah, tadi kan gue udah ini tuh, udah cerita tuh masalah kayak sedih di kosan tuh. Emang lo orang punya cerita nggak itu di kosan sedihnya gimana tuh? Wih, pernah gua mah. Apaan tuh? Ya kayak lu tuh. Nangis. Enggak, maksudnya Mindset. dalam situasi. Serius, tolong, bro. Ya kan dia Sabar, jangan dikasih celah dulu. Kasih celah dulu. Kan kamu bertanya, terus Selebeu. aku menjawab. Gitu loh. Nah, kayak Idul Adha. Yang sering. Ini aku mau ngomong nih. Tolong kamu diam dulu. Iya. Sedot Aku kasih waktu. Sedot dulu rokoknya. Nah, kan ini kan masih aja nih selebut. Tolonglah, bro. Sama aja kayak Idul Adha itu. Paling sering sih Idul Adha. Kayak nggak pulang. Paling berapa kali ya? Kalau gua tuh bisa 2-3 kali loh Idul Adha nggak pulang. Pernah tuh kayak KKN kan kita pas banget waktunya kan. Iya. Pas KKN Idul Adha pula itu kan. Iya. Itu nggak pulang tuh malah. KKN itu apa sih lah? Kayak jenis Kuliah kerja nyata. kayak kita PKL Pengabdian, lah kalau kayak SMK. pengabdian lah ibaratnya, pengabdian ke Pengabdian. masyarakat lah. Cuman di daerah yang kita nggak tahu tuh daerah Pelosok mana banget gitu. Jauh dari kampung, halaman. Oh. Nah di situ kan kita jadi Idul Adha di situ. Tolong kondisikan moderator ini. Lanjut lah, apa lah. Sorry. Ya, jadi gitu paling Idul Adha. Cuman gua kayak nggak seberapa ngerasa sedih sih kalau misalnya Idul Adha itu karena masih dikabarin sama orang tua gitu nggak pulang. Di telepon gitu lah ya. Ya masih ditelepon terus ya paling besokannya itu 3 hari kemudian pulang gitu kalau enggak 2 hari kemudian setelah Idul Adha pulang. Selain Idul Adha ada lagi nggak tuh? Apa ya yang dirasa ya? Ditagih upah kosan? Ya itu sih. Nah itu udah jangan ditanyain itu udah Mis horor kayak yang tadi cerita tadi itu, yang temen lo katanya tiba-tiba langsung ada cerita yang bilang bahwa di pojokan sana ada ini, pojokan sana, ya hampir sama lah, kepikiran terus itu. Kalau sedih itu ya. Mau ngabarin orang rumah habis dikirim tapi duit udah habis gitu. Uang kosan perlu bayar. apalagi kalau bapak kosnya Oh, kayak cepat. kontrol korek kan. Itu najrong. belum uang kita habis itu. Waduh, utang sini nggak ada yang punya. Ya Allah, Boleh nggak sih? sedih itu gila. Dikasih tahu apa sih artinya najrong itu? Najrong itu bahasa alainya sih. Gitu. Kalau najis itu kan terlalu frontal banget ya kan. Kadang nggak enak kuping, jadi najrong aja. Selebeu. Kita di dunia hidup itu cari sih hal-hal yang seru gitu kan. Iya. Hal yang seru yang enak di dan kuping. selagi positif gitu lah ya. Janganlah terlalu banyak memikirkan masalah-masalah dunia ini, ya kan? Yang penting sholat. Ya itu Penting yang pertama, paling utama kan ibadah. kata moderator gue nya sholat ibadah. Ibadah. Kedua mengobrol. Enggak, ibadah ini dipertanyakan dulu. Bergitar. Ibadah ini dipertanyakan dulu. Sholat, Insya Allah. ngobrol, bercerita, Bergitar. memasak. Bergitar. Pokoknya banyak lah ya. Banyak. Kegiatan positif anak kosan tuh. Iya. Coba kalian isi waktu, misalkan ya ngapain gitu anak kosan. Kalau bisa ya bisa ngasilkan uang gitu ya. Iya. Hasil ya itu sih karena kita kan nggak selamanya hidup mandiri juga kan, udah tua gitu kan. Ya selamanya ngandelin orang tua. Nah, iya. Kasian juga iya, ngandelin orang tua ngomongnya kayak gitu, terus. cuman kitanya harus berkaca sih ya. Ada kaca nggak sih sebenarnya di kosan kita ini? Kaca sih banyak. Tapi Cuman buram kayaknya. bingung juga lah ya.
Iya. Situasi kadang kita tuh dapat situasi ujian yang kok gini amat gitu, Tubi-tubi. beda sama orang lain gitu. Sebenarnya kita tuh bisa, cuman malas. Itu penyakit anak kosan tuh, malas kita lagi. Berarti benar kata orang-orang itu ya, tidak ada orang yang tidak bisa. Iya. Tapi banyak yang orang malas. Malas Nah, Itu. dia susah. Karena semua orang pasti bisa ya. Bener nggak sih? Bisa. Bisa karena Allah Tuhan itu ya menciptakan atau ini manusia tuh ya semua sama gitu ya. Sama telanjang. Iya bener, telanjang dikasih otak sempurna. Sekarang tinggal malas enggaknya itu aja sih. Kalau Malas Kayak enggak. gitu tuh, tujuannya mau enggak, buat gitu sukses loh. kayak gitu tuh kayak malas-malas ya, kayak kita malas-malas. Itu tuh ini nggak sih? Apa namanya? Terpengaruhi dari pola asuh nggak sih waktu kecil itu? Biasanya itu ya bisa dari faktor pola asuh. Lingkungan ya paling Lingkungan. Ya biasanya yang pembawa terbesar itu dari lingkungan sekitar. Iya. Karena kalau keluarga itu hanya lingkup kecil nih. Keluarga itu kan kita dari kecil ketemu keluarga, begitu kita udah mulai ketemu kawan kan yang membentuk karakter kita itu kan dari Lingkungan kawan-kawan sendiri. kita. Terus gimana tuh kita menyikapinya tuh kalau seandainya lingkungan kita nih kayak anak malas semua gitu, pemabuk, pendusta gitu. Ya, kalau kita gabung di lingkup situ, ya namanya kita 1 banding 10. Kita nggak akan bisa. Soalnya kalau lo Mau nggak mau kita harus Kecuali gabung. kalau Iya. kecuali kalau Ya, memang itu tergantung lu. imannya kuat. prinsip pendirian lu istilahnya kuat, kokoh gitu ya nggak mungkin. Kan pasti ada aja orang kayak gitu. Ada. Aduh yang bilang tuh kalau seandainya ayo merokok katanya, nggak keren nih kalau nggak merokok tuh katanya. Katanya Nggak enak. ngerokok, nggak ganteng. Nggak ganteng. Katanya. Berarti ini pengaruh gak ngerokok gak ganteng ini ya. Kalau gue ngerokok emang dasar niatan dari sendiri gitu, tidak mau menyalahkan orang lain gitu, karena Passion ya, ngerokok itu passion ya. gue mana ada kebutuhan, bukan passion. Kalau passion mah suatu waktu, ini mah tiap hari kita. Enggak, bedanya sewaktu-waktu sama tiap hari ini apa, Mang? Kalau waktu kan kita kadang kayak besok nih nggak merokok, biasa aja nih. Itu bukan sewaktu-waktu, Mang. Ini lagi Bukan sewaktu-waktu itu, tempo waktu. waktu, mungkin itulah. Yang penting Tapi ini ya, lo mulai ngerokok itu kapan? Kuliah ini udah mulai ngerokok rutin gitu nggak? sebelumnya Masuk gua kuliah tuh. sebelumnya gua nggak bebas sama orang tua tuh, nggak boleh ngerokok karena ya masih sekolah gitu, uang masih dikasih gitu. Sebelumnya tuh SMA apa baru masuk kuliah? Sebenarnya gua ngerokok tuh dari SD. Dulu SD coba-coba nih ya, coba-coba gitu. Sempurna pretek. Jadi contoh ya. Dicontoh ya. Rik. Coba-coba Ini tuh. Contoh yang tidak SMP baik. gua Apa? jarang rokok tuh. Paling lagi ada musim-musim ini Kopi. tuh. Bukan kopi, musim hajatan tuh baru bisa Hajatan. ngerokok. Sama ini ya. Nah di SMA tuh baru gua mulai kayak berani ngeteng. Dulu kan paling gua kata orang itu Kebutuhan ini apa namanya patungan gitu ya rokok katanya. Sebungkus tuh bagi-bagi. Di SMA tuh gua berani ngeteng gitu, berani setengah bungkus. Akhirnya beli sebungkus. Dulu gua belajar ngerokok waktu SMA itu kelas dulu tuh, kelas dulu. Kalau kata orang ya, kalau biasanya kalau udah pecandu berat tuh kayak lo makan itu harus ada rokok abis makan gitu. Wah makan berak gitu gua. Nah lo waktu SMA itu udah ngerasain kayak gitu Belum. Oh, Belum itu gua makanya belum terlalu masih kayak berjalannya gitu. Nah ketika udah musim gua masuk kuliah itu, di situ gua baru merasa ngerokok, wih, kayaknya nikmat banget gitu. Setelah makan harus ada rokok. Mana di Kayak kosan sendirian? iya. di kosan. Mungkin itu juga ya yang mempengaruhi kita kadang merokoknya kuat itu, karena di kosan itu kadang nggak ada teman gitu, nggak ada Iya. ngobrol, jenuh. Jadi temennya itu rokok. Iya. Karena mah kalau kita habis makan ada rokok tuh, waduh bingung banget sih. Jadi- Ngeteng dulu kalau mau kan, Ngetengnya. ngeteng dulu. Jadi kondisinya kayak gini kan, di kosan diem gitu. Ini rokok nih, jadi diajak ngobrol gitu rokoknya. Iya, Apa kayak mana? iya, Tadi kan maksudnya- katanya ditemani rokok. Bisa aja. Bisa aja. Bisa ngobrol nggak bisa ngobrol itu ya. Ya, maksudnya menemani aja gitu, menemani kita. Gitu. Menemani sehari-hari lah. Iya, kan gabut, ngelamun, Sambil ngerokok kan enak. Nggak kesambet lah seenggaknya ya. atau kesurupan. Jadi ini ya, suka dukanya jadi mahasiswa ini sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget sih. Itu dia masih banyak lagi tuh. Sebenarnya ceritanya masih banyak. Masih banyak lah ya. Ya salah satunya seperti itu. Kalau dukanya sih ya mungkin ya itu tadi salah satunya juga kayak
sehari tanpa rokok itu Iya. Sehari tanpa rokok. Terus ibaratnya ketika sudah akhir minggu kan, Iya. uang habis. Akhir bulan. Ya, akhir bulan lah. Kan tergantung, ada yang kirimnya mingguan, ada yang kirimnya bulan. Pokoknya ketika akhir tanggal gitu lah ya kita ngitungnya. Akhir tanggal uang udah habis. Sebelum akhir tanggal ini mau minta malu, nggak minta puasa gitu kan. Waduh, itu Solusinya udah apa tuh? pening banget itu, Mang. apa tuh? Biasa main tempat teman. Ngutang. Enggak, main tempat teman. Main. Kalau ngutang itu kan kita ada tanggungan. Mending main tempat teman. Temennya nggak punya juga, aduh Nah, kasihan. berarti nangis bareng kan? Menderita ya. Menderita bareng. Jadi anak kosan tuh nggak ada yang ceritanya mati kelaparan ya. Nggak ada. Nggak ada. Karena Makanya dia bisa survive. iya. Survive. Tadi Itu gue survive. bilang Apa tuh? kalau jadi kita musim perang itu kayaknya daya tahan tubuh kita tuh Oh. dipakai ya. Istilahnya pion ya, paling depan aja tempat kecil. Ditembak dulu. Bulan usia Latihan militer kagak. Alhamdulillah misalnya. Jangan. dan kita olahraga aja bisa turun berdua nih. Kamu olahraga. Jadi mungkin itu aja ya. Iya. Karena Itu aja lah. Disambung besok lagi lah ya. Kita sambung lagi. Karena kita udah sore, kita mau mandi juga ini. Kalau misalnya ada saran gitu kan, cerita apalagi buat anak kosan itu kan diceritain buat kita, buat kalian itu apalagi gitu. Biar kita tuh bisa ngerasain bareng-bareng gitu loh deritanya anak kosan tuh kayak apa. Saling inilah, Saling apa, berbagi lah, saling berbagi. Di kolom komentar lah ya, Cok. Iya juga sih kalau komentar. Iya, di kolom komentar. Nanti Kali disematin dia aja. ngomongin surat. Nanti disematin aja, kita sematin aja lah. Kalau enggak nanti gua Apa yang pengen diceritain dari kita kasih gitu. nomor WA lo biar nanti WA lo aja. Nah, jadi pinjol. Pinjol